strategi Indonesia capai netral karbon ganti PLTU dengan nuklir. Indonesia punya rencana meninggalkan sumber energi fosil untuk pembangkit listrik di 2060. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerangkan ada strategi pemerintah dalam mencapai netral karbon atau net zero emission. Indonesia akan mengoptimalkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan atau EBT, termasuk memanfaatkan nuklir. Hal itu dilakukan sepenuhnya untuk Indonesia menjadi negara yang ramah lingkungan. Ada beberapa tahapan yang mesti dilalui Indonesia. Staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara Irwandi Arif menjelaskan, rencana penyediaan listrik ini terdiri dari dua fase. Fase pertama yakni dari 2021 hingga 2030. Di fase pertama, pembangkit berbahan bakar gas dan batu bara masih mendominasi. Fase kedua, peran pembangkit dari EBT akan mendominasi. Hal ini untuk mendukung transisi energi serta mengakomodir pertumbuhan permintaan listrik dan mengkompensasi pembangkit listrik yang dipensiunkan. Diprediksi pada tahun 2035, bauran energi dari EBT mencapai 50%. Pembangkit EBT akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, baik itu rooftop, solar farm, dan floating. Di tahun 2060 seluruh pembangkit berasal dari EBT. Pembangkit itu didukung dengan penerapan teknologi baterai, energy storage system, dan hidrogen, serta juga membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sisi lain, berikut ini strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung Paris Agreement dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Pertama, negara akan menggencarkan penambahan kapasitas listrik dengan energi terbarukan. Kedua, mempensiunkan pembangkit listrik tenaga fosil seperti PLTU secara bertahap sesuai umur pembangkit. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan energi storage, seperti pump storage, baterai energi storage system, dan hydrogen fuel cell secara bertahap mulai 2031. Kemudian, pemerintah membuka opsi penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber pembangkit listrik. Rencananya, pemanfaatan energi ini dimulai pada tahun 2045 dengan kapasitas hingga 35 gigawatt pada 2060. Sedangkan langkah lainnya adalah meningkatkan keandalan jaringan dengan membangun konektivitas dalam maupun antar pulau. Selain itu, dilakukan upaya memanfaatkan teknologi smart grid dan smart meter. Terakhir, kementerian akan mendorong transformasi energi melalui substitusi penggunaan energi dengan mengintensifkan penggunaan kompor listrik dan juga pembangunan jaringan gas rumah tangga. Pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan target menghentikan penjualan motor konvensional di tahun 2040 dan mobil konvensional di tahun 2050, serta penyediaan transportasi umum yang lebih masif. Untuk mendorong PLTS bukan tanpa tantangan, Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham Habibi mengatakan yang menjadi pertanyaan saat ini adalah sistem penyimpanannya. Sebagaimana diketahui, karakter listrik PLTS tidak stabil. Yang sampai hari ini masih jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan storage-nya. Karena kita juga sama-sama diketahui bahwasanya karakter daripada listrik berdasarkan tenaga surya itu adalah sesuatu yang banyak turun naiknya. Siang hari ada tenaga surya, kalau malam tidak. Kondisi itu mengharuskan adanya sistem penyimpanan berupa baterai. Namun saat ini harga baterai sangat mahal. Sistem penyimpanan bukan satu-satunya tantangan dalam pengembangan PLTS. Jaringan juga menjadi tantangan karena PLTS membutuhkan backup. Di sisi lain, Pertamina secara aktif mendorong penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Selain dengan memberikan kemudahan dan stimulus listrik bagi pelanggan, PLN juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan ekosistem kendaraan listrik dan kompor induksi. PLN juga memberikan insentif kepada pengguna kendaraan listrik berupa biaya penyambungan guna tambah daya listrik di rumah. Per Oktober 2021, PLN telah menyediakan 47 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir 2021 ditargetkan ada penambahan 67 unit SPKLU baru lagi. Bersikeras Jokowi di depan Ahok dan Erik ungkap borok Pertamina PLN. Presiden Joko Widodo menilai banyak investasi yang ingin masuk ke PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero. Namun hal itu terkendala sejumlah faktor.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada komisaris dan direksi PT Pertamina Persero dan juga PT PLN Persero di Istana Kepresidenan yang dilangsungkan pada Selasa 16 November 2021. Turut hadir antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati, dan Komisaris Utama PLN Amin Sunaryadi. Larinya ke negara. Kalau ini nggak diselesaikan sampai kapanpun neraca pembayaran kita nggak akan beres. Ini logika itu yang semua kita harus ngerti. Hitung-hitungannya. Bukan hanya khusus untuk PLN sebagai perusahaan BUMN, Pertamina sebagai perusahaan BUMN, enggak. Jokowi menekankan setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya, baik untuk PLN, tarif listrik, maupun Pertamina, harga premium dan LPG. Dan disiapkan secara transparan dan terbuka menggunakan angka-angka dengan kalkulasi, dengan hitung-hitungan. Jokowi juga menekankan hitungan tersebut harus logis. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sangat menekankan akan adanya transparansi di setiap penugasan. Hal tersebut dimaksudkan apabila akan dilakukan sekuritisasi. Akan ketahuan apakah harganya terlalu mahal. Itu artinya menurut Jokowi, Pertamina dan PLN harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Sekali lagi, jangan numpangi, jangan sembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien. Procurement-nya tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan. Tegas Jokowi. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN beri tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka. Jokowi kembali menegaskan pentingnya profesionalisme dan kepentingan negara. Dia juga mengatakan kepentingan perusahaan dan negara bisa berjalan beriringan, sehingga Presiden meminta selalu menyampaikan atas resiko-resiko, konsekuensi, kalkulasi, dan selalu menyampaikan hitung-hitungan pada setiap penugasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang ingin kita bangun. Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada komisaris dan direksi PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero, yakni Presiden Joko Widodo memberikan gambaran perihal perubahan global yang sangat drastis. Presiden Jokowi menekankan selama pertemuan di G20 maupun COP26 beberapa waktu lalu, arah sektor energi ke depannya sudah bisa ditebak. Presiden menegaskan bahwa suatu saat energi fosil, penggunaan mineral fosil itu pada suatu titik akan dihentikan. Padahal menurut Jokowi, Pertamina dan PLN masih menggunakan energi fosil. Misalnya PLN menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik, pun Pertamina yang berbisnis minyak dan gas. Jokowi menegaskan semua pihak harus betul-betul bersiap karena transisi energi tidak bisa ditunda lagi. Di Pertamina ada, di PLN ada, harus ada. Tentang waktu yang masih ada ini ya gunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat pondasi menuju transisi tadi, dan memang untuk kepentingan lebih baik untuk anak cucu kita, ucap Presiden Joko Widodo.